Teman-teman, hello. Di episode kedua kali ini di YouTube channel saya, kebetulan ada Axel. Ini anak saya Axel. What's your name? My name is Axel. Karena saya sedang libur 6 minggu untuk musim panas, saya jemput Axel dari supported livingnya untuk menghabiskan liburan di sini selama sampai akhir Agustus nanti. Jadi di episode kedua ini saya mau ajak teman-teman untuk berbicara klasik pertanyaan, apa sih autism itu? Ini membuat saya harus buka-buka definisi apa itu autism, karena waktu Axel didiagnosa dengan autis. You finish now? Oke. Dia mau pergi keluar dia. Bentar ya, saya kebetulan udaranya lagi bagus, jadi dia senang bermain di luar. Itu dia. Jadi kembali kepada apa itu autis, saya buka-buka Google. Kalau autisme dalam bahasa Indonesia itu apa ya definisinya? Jadi saya ambil definisi yang gampang aja. Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah merupakan gangguan perkembangan saraf. Gangguan ini mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Akibatnya anak kesulitan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku. Jadi itu definisinya, dan masih banyak lagi penjelasan panjang lebar tentang autis itu sendiri. Ketika Axel didiagnosa autis, saya sendiri tidak mengerti dengan definisi itu, karena perjalanan bersama Axel lah, jadi saya tahu apa itu autis. Dan waktu itu saya benar-benar shock karena ketidaktahuan saya juga bingung karena baru pindah ke Inggris. Waktu itu Axel usianya 3 tahun. Sekedar kilas balik, waktu di Indonesia, Axel lahir di Bekasi, Desember 1997. Dia lahir normal, semuanya baik, bagus, sehat, dan sampai usia 1 tahun tidak ada hal yang signifikan. Yang ada Axel itu bayi yang baik, golden bayi lah pokoknya, nggak rewel. Nah waktu itu saya hanya mulai curiga waktu Axel itu tidak bicara. Tapi abangnya Kevin juga terlambat bicara. Kevin tuh mulai bicara umur 3,5 tahun, dan waktu itu dia nggak bicara, langsung nyanyi. Lucu banget waktu itu, dia bisa nyanyi lagu yang sulit. Jadi sering didengerin musik soalnya waktu masih kecil kan. Terus saya pikir Axel pasti ya sama deh seperti abangnya gitu. Jadi saya tidak pay attention terhadap keadaan Axel. Tapi ada beberapa kejadian yang waktu itu bingung juga ngelihatnya, karena Axel itu tidak se-ekspresif Kevin. Kalau Kevin itu walaupun dia lambat bicara, tapi dia bisa ekspresif. Kalau ada saudara yang datang, dia langsung dia tahu ini baunya datang, tantenya datang gitu. Kalau Axel enggak, sama sekali enggak. Dia jadi silent gitu. Pernah suatu hari kita kerja di luar,
dia jalan aja tuh, jalan nggak peduli sekeliling, jalan gitu. Jadi dia nggak ada takutnya. Jadi itu satu tanda bahwa dia tuh nggak aware sama bahaya. Itu berlalu sampai kami pindah ke Inggris. Waktu itu kami tinggal di Kenilworth, di County Warwickshire, bukan di Bristol. Waktu baru pindah, ya namanya juga lingkungan baru, keadaan baru, kita daftarkan aja anak-anak ke sekolah, karena usia 3 tahun itu harusnya sudah di TK, nursery di sini. Lalu saya daftarkan, dan mereka tanya, bisa ngomong nggak? Enggak gitu. Tapi kita jelaskan keadaan Kevin juga terlambat bicara gitu. Untungnya ada teman gereja, itu gereja yang memperkenalkan saya dengan seorang perempuan Indonesia yang tinggal di daerah itu, namanya Dewi. Halo Dewi, kalau masih di Inggris, udah lama nggak kontak sama Dewi. Dewi waktu itu kita kenalan, terus Dewi tanya, Rem, kamu nggak khawatir anakmu belum bisa ngomong? Kalau di sini anak umur 2 tahun nggak bisa ngomong, langsung bawa di assess loh, dapat assessment gitu. Oh iya, yuk saya temenin yuk ke GP besok, supaya kamu bisa langsung dilihat perkembangan Axel. Aduh, saya berterima kasih sekali ya, puji Tuhan bisa ketemu Dewi. Lalu Dewi, kita ke GP, General Practitioner di sini keesokan harinya. Dan itu bagusnya di sini tuh dokternya langsung kasih surat, kirim email ke CDC, Child Development Center, dan nggak pakai hitungan minggu depannya kayaknya Axel langsung dibikin appointment untuk dilihat keadaannya. Dan dari situlah kami dapatkan Axel didiagnosa autis, dan dia nggak di nursery yang biasa lagi, tapi langsung dipindahkan ke special needs nursery yang di Warwick waktu itu. Jadi gimana perasaan saya waktu itu ya? Saya sedih banget, terutama hari pertama waktu dia berangkat sekolah ya. Itu benar-benar hari yang menyedihkan sebenarnya, karena setelah itu saya Google lagi, saya lihat anak saya ini kok sepertinya nggak akan punya masa depan deh gitu kayaknya. Walaupun banyak ya waktu itu para ahlinya membesarkan hati, di sini kalau early intervention itu anaknya bisa dimaksimalkan kemampuannya begitu. Oke, ya, jadi itu dulu cerita saya di episode kali ini. Bagaimana dengan cerita teman-teman yang punya anak yang didiagnos autis di Indonesia? Apakah punya pengalaman yang sama seperti saya, atau bagaimana perasaan waktu itu ketika anaknya, ketika tahu anak teman-teman didiagnosa autis? Sampai sekarang saya masih ingat kejadian itu, dan ya itu adalah awal perjalanan saya menjalani hari-hari yang bisa dibilang nggak pasti, nggak tahu dengan anak saya Axel. Tulis di komen teman-teman kalau ada yang mau cerita tentang pengalaman teman-teman sekalian. Seperti yang saya bilang, ini adalah sharing. Kita akan sharing bersama pengalaman teman-teman di Indonesia dan pengalaman saya dengan Axel di Inggris. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya
kalau ada yang mau ditanyakan hal-hal lain, nanti kita bisa berinteraksi untuk seterusnya. Sekian dulu, saya harus lihat Axel nih karena udah lama juga ngedit cerita, jadi saya juga agak ya emosional juga. Nanti kita sambung lagi di episode ketiga. Salam peduli autis, salam sejahtera, bye.